Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami ingin mempresentasikan tentang penilaian karya, kinerja, atau profesi kerja. Dengan saya Ahmad Muharram Ahsanul Taqwim dengan NIM 200301159. Dan saya Nurisma Akrafia dengan NIM 20030301161. Pengertian kinerja. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Rifai dan Basri 2005. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari sumber daya manusia organisasi. Secara spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam AA Anwar Prabu Mangkunegara adalah pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Memeriksa rencana, pelaksanaan, dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah. Penilaian kinerja pegawai memiliki beberapa sasaran, seperti yang dikemukakan Agus Sunyoto dalam AA Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu membuat analisis kerangka dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan ini dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. Menurut sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok, sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu, dan bahan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menentukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan kalau berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan pimpinan itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan, yaitu reward system recommendation. Menurut Henry Shimamura, meskipun mustahil mengidentifikasi setiap kriteria kinerja yang universal yang dapat diterapkan pada semua pekerjaan, adalah mungkin menentukan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh kriteria apabila kriteria itu diharapkan bermanfaat bagi penilaian kinerja.
Karakteristiknya adalah pertama, kriteria yang baik harus mampu diukur dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Kedua, kriteria yang baik harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka. Ketiga, kriteria yang baik haruslah sensitif terhadap masukan dan tindakan pemegang jabatan. Keempat, kriteria yang baik harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama ada kesetiaan, adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kedua, hasil kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk menaati segala ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok, tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen lainnya. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain atau tenaga kerja lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokok. Proses penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atau prestasi kerja karyawan di waktu yang lalu dan atau prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang. Proses penilaian ini kurang mempunyai nilai bila para karyawan tidak menerima umpan balik mengenai prestasi kerja mereka. Penilai bisa memberikan umpan balik ini melalui beberapa pendekatan. Pertama, tell and sell approach, yaitu mereview prestasi kerja karyawan dan mencoba untuk meyakinkan karyawan untuk berprestasi lebih baik. Pendekatan ini paling baik digunakan untuk para karyawan baru. Kedua, tell and listen approach, yaitu memungkinkan karyawan untuk menjelaskan berbagai alasan, latar belakang, dan perasaan defensif mengenai prestasi kerja. Ketiga, problem solving approach, mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu prestasi kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Bangun untuk tahun 2012, bahwa untuk mengukur kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pekerjaan. Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Yang kedua ada kualitas pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Yang keempat ada kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang kelima ada kemampuan kerjasama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh 2 orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antar karyawan yang dibutuhkan. Menurut Ramler dan Brecht dalam Rodwell, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang adalah yang pertama,
Beris, yaitu segala sesuatu lingkungan karyawan di tempat dia bekerja yang dapat membantu atau mempengaruhi proses bekerjanya. Contohnya peralatan, perlengkapan, keuangan, informasi, deskripsi pekerjaan karyawan, dan sebagainya. 2. Performance expectation, yaitu berkaitan dengan apakah standar kinerja sudah diketahui oleh para karyawan. Dengan kata lain, apakah standar kinerja yang diharapkan oleh perusahaan sudah dikomunikasikan dengan para karyawan. 3. Consequence, yaitu berkaitan dengan bagaimana tindakan perusahaan terhadap para karyawan yang berkinerja buruk atau sebaliknya terhadap karyawan yang berkinerja baik. Dan apakah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu memang tepat untuk dilakukan dan sesuai dengan waktunya. 4. Feedback, yaitu berkaitan dengan informasi yang diperoleh karyawan berkenaan dengan kinerjanya. Informasi tersebut ketiga, konsekuensi, yaitu berkaitan dengan bagaimana tindakan perusahaan terhadap para karyawan yang berkinerja buruk atau sebaliknya terhadap karyawan yang berkinerja baik. Dan apakah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu memang tepat untuk dilakukan dan sesuai dengan waktunya. Yang keempat, feedback, yaitu berkaitan dengan informasi yang diperoleh karyawan berkenaan dengan kinerjanya. Informasi tersebut berasal dari atasan karyawan. 5. Knowledge atau skill dan individual abilities, yaitu berkaitan langsung dengan karyawan tersebut. Apakah karyawan memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, Gomez dalam Kaswan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3, yaitu faktor kemampuan mencerminkan talenta dan keterampilan karyawan yang meliputi inteligensi, keterampilan interpersonal, dan pengetahuan pekerjaan. Yang kedua ada faktor motivasi, dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti penghargaan dan hukuman, tetapi pada akhirnya merupakan keputusan internal di mana tergantung karyawannya seberapa besar mencurahkan energinya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada faktor situasi atau sistem, meliputi sejumlah karakteristik organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Metode penilaian kerja. Menurut Mondi, dalam menentukan metode-metode penilaian kinerja, para pimpinan bisa memilih dari sejumlah metode penilaian. Jenis sistem penilaian kinerja yang digunakan bergantung dari tujuannya. Jika penekanan utamanya pada pemilihan karyawan untuk promosi, pelatihan, dan peningkatan bayaran berdasarkan prestasi, metode tradisional seperti skala penilaian mungkin tepat. Metode-metode kolaboratif termasuk input dari para karyawan itu sendiri mungkin terbukti lebih cocok untuk pengembangan karyawan. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode ini merupakan metode penilaian kerja populer yang melibatkan masukan evaluasi ini dan banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Kedua, metode skala penilaian. Metode ini adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Ketiga, metode insiden kritis. Metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Metode esai metode. Metode ini merupakan metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan dan bukan kinerja rutin harian. Metode standar kerja. Metode standar kerja adalah metode penilaian kerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Kemudian ada metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian
atau kerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Metode distribusi dipaksakan. Metode ini merupakan metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Kemudian yang terakhir ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode ini merupakan metode penilaian kerja yang menggambarkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Sistem berbasis hasil. Manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian berikutnya dalam sebuah sistem berbasis hasil yang di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan. Adapun menurut Rifai dan Sagala, metode atau teknik penilaian kinerja digunakan pendekatan sebagai berikut. Pertama, metode penilaian berorientasi masa lalu. Metode penilaian ini meliputi skala peringkat, daftar pertanyaan, metode dengan pilihan terarah, metode peristiwa kritis, metode catatan operasi, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku, metode peninjauan lapangan, tes dan observasi prestasi kerja, dan pendekatan evaluasi komparatif. Yang kedua, metode penilaian berorientasi masa depan. Meliputi penilaian sendiri, manajemen berdasarkan sasaran, dan penilaian secara psikologis dan pusat penilaian. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menempatkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk yang pertama meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Kedua, memberi dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti produksi, transfer, dan pemberhentian. Manfaat sistem pengukuran kinerja adalah: pertama, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Dan yang terakhir, membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.